Oke, nilai 10 ada di indeks ke 0. Selamat datang di channel Electroprogramming. Silakan buka Jupyter Notebooknya atau IDE favorit teman-teman. Kita akan belajar tentang metode searching. Nah, banyak metode searching digunakan untuk mencari sebuah data. Kita dapat melihat di sini ada data disimpan dalam array, katakanlah di sini array, tipe datanya, kemudian di sini mencari nilai 20 di dalam database-nya, ini array-nya. Nah, ada banyak sekali metode pencarian. Salah satunya adalah linear search atau biasa disebut dengan sequential search ini ya. Ini sequential search nih. Nah, caranya gimana? Sequential search ini adalah metode pencarian beruntun. Metodenya itu seperti ini. Jadi nilai 20 ini akan dibandingkan dengan setiap nilai-nilai yang ada pada database data array di database ini. Nah, semisal apakah 20 itu ada, apakah 20 itu apakah di array 0 indeks 0 ini nilainya 20, itu kan dicocokkan gitu kan. Apabila 20 maka ketemu, tapi ini kan enggak. Kalau enggak dia next indeks setelahnya. Jadi yang dimainkan ini, yang jalan-jalan di sini adalah indeksnya. Maka indeksnya akan bertambah plus 1 sampai dia ketemu 20. Kemudian kita bisa melakukan cetak ketemu atau true gitu dengan boolean. Jika tidak ketemu, kita juga bisa mencetaknya di else-nya, kita cetak sebagai false atau tidak ketemu. Nah, caranya gimana? Oke, kita buat file Python. Oke, sequential. Oke, silakan teman-teman juga buat filenya. Saya perbesar. Saya pakai Jupyter supaya kelihatan, karena kemarin saya lihat pakai Visual Studio ini agak tidak terlihat gitu. Nah, pertama kita akan membuat database-nya. Kita akan membuat database-nya. Saya samakan ini 10, 50, 30, 70, 10, 50, 10, 50 berapa ya? 30, 70, 80, 30, 70, 80, kemudian 60, 20, 90, 40, 60, 20, 90, berapa? 40 ya, 40. Oke. Kalau saya cetak database maka keluar. Kalau saya print tipe datanya, type database, nah, keluarnya list. Jadi ini dalam bentuk list. Oke, ini saya hapus. Kita udah dapat datanya, kemudian kita akan membuat fungsi, teman-teman. Kita buat fungsi aja. Jadi kita nanti di sini kita memanggil sequential. Kemudian ini ada datanya dan ini adalah value-nya. Nanti seperti ini. Sequential. Oke. Saya markdown. Nah, nanti seperti ini pemanggilannya, berarti kita akan membuat def sequential dengan ininya data, ini value. Oke, titik 2. Nah,
ini kan semisal di sini saya sekuensial ini database kemudian 20 kan gini. Nah ini kan belum ada nih, sequential is not defined. Ya iya kan belum dibuat kan. Kemudian kita buat dulu. Gimana caranya dia lompat-lompat seperti ini? Ini kita menerapkan looping for in range saya pakai while aja karena lebih efisien penulisannya, jadi saya pakai while. Oke, yang berjalan itu kan indeksnya. Nah kita harus punya nilai awal di sini kan. Ini kan sebentar, berarti harus ada start di sini 0 dan panjang datanya. Oke, berarti saya kasih start di sini 0. Kemudian ini kalau saya len print len database itu 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, berarti start apabila startnya itu kurang dari sama dengan len dari data, dia akan plus terus. Jadi 0 awalnya kan 0. Mana tadi? 0. Andai kata belum ketemu. Nah, kemudian dia akan kan kurang dari 9 ya. Nah, kemudian plus 1, plus 2 masih kurang dari 9, plus 3 kurang dari 9, plus 4 sampai di sini kurang dari 8. Berarti ini bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari aja. Jadi ketika dia 7 kan kurang dari 9, ya berarti plus lagi kan 8 kurang dari 9, iya, tapi kalau kita plus kan jadi 9, jadi mentok tuh, udah selesai di situ. Maka kita coba aja, ini kurang dari ini. Nah kemudian di sini kita kasih, ini adalah perbandingannya, kita buat di sini membandingkan nilai dengan nilai dalam array value gitu aja deh. Membandingkan value dengan nilai dalam array kan gini. Oke, ya caranya kita ini kan startnya ini kan ada indeksnya nih. Kalau kita lihat di sini print, di tutorial sebelumnya udah ada kan, saya pernah membahas tentang array. Print database, kemudian di sini 2. Nah, maka ada 30 0 1 2. Oke, saya print ini 4 0 1 2 3 4. Oke, seperti itu. Jadi kita data kan ya, ini data, kemudian start ya, karena yang jalan-jalan ini kan startnya atau posisi awalnya tadi. Oke, apabila ini sama dengan nilai value, maka saya print found gitu ya, print atau kita kasih kembalikan nilai. Ini temp, pertama kasih false, berarti saya kasih false, berarti di sini temp. Nanti saya returnkan temp sama dengan true. Nah seperti ini. Nah ini else nya
false-nya kan berarti apa, harus +1 kan. Kalau nggak ketemu dia +1 gitu. Nah, kalau nggak ketemu karena ini gini, karena di sini udah ada false. Jadi ketika dia memang nggak ketemu, ini kan +1 emang nggak ada, jadi dia udah nilainya itu, returnnya itu adalah false. Saya returnkan time. Oke, kayak gini kan. Oke, ini jadi startnya plus sama dengan 1, atau start sama dengan start +1 juga bisa. Ini kita lihat. Oke. Oh, error masih. False is not defined. F nya huruf besar kayaknya. Oh iya, huruf besar. Oh, oke, ini looping forever, kayaknya harus ada batasnya. Ini harus ada syarat di end kan, kalau enggak dia nge-while terus ini. Berarti not-nya, jadi kalau udah true dia nggak ngelooping lagi teman-teman. Syaratnya itu kalau udah true dia nggak ngelooping lagi, seperti itu. Jadi ini not time, atau artinya time-nya ini nilainya true, seperti itu. Oke, kita coba. Oke. Kalau saya kasih 60, ini true juga. Saya kasih 35. Oke, false. 350 ya, ini false. 35 false. Kemudian 5 false, 10 true. Oke. Jadi kayak gitu itu sequential search, sama aja kayak membandingkan nilai gitu. Jadi 20 ini dibandingkan di indeks 0, kemudian kalau enggak sama berarti kan bukan. Kita +1 geser indeks ke indeks 1, kemudian dibandingkan lagi 20 ternyata bukan, +1 lagi. Nah, seperti itu terus sampai apabila kemungkinannya ketemu. Nah, ketemu nih 20 nih. Nah, waktu indeks 6 ketemu, ya udah, time-nya ini diisi true. Nah, kalau udah ketemu ini kan dia kan hasilnya balik lagi, tapi karena syaratnya ini kan tidak memenuhi syarat. Kalau di while ini kan syarat nih, jadi harus bernilai true semua. Sini harus true, sini harus true gitu. Nah, jadinya kan yang ini false kan, otomatis nilainya ini 0. Nah, selama while-nya ini tidak true, maka dia selesai, while-nya ini selesai, maka langsung lanjut ke sini, return time. Maka time-nya tadi di print gitu teman-teman. Oke, kalau saya print gini, nilai value ada di indeks ke, oke, koma, kemudian saya start. Oke, nilai 10 ada di indeks ke 0, kemudian 80 ada di indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini dulu. Sebenarnya ini adalah ini adalah bagian daripada struktur data. Jadi struktur data itu ada searching, ada sorting, dan lain-lainnya, ada link list juga, stack, queue, dan lain-lainnya. Nah, itu saja perkenalan untuk metode searching. Nah, ini ada best case dan worst case nya sebenarnya teman-teman. Best case nya itu kalau 10
dia di awal udah ketemu, jadi nggak perlu sampai belakang. Tapi worst case nya adalah ketika nilai tersebut tidak ada, dan ketika itu worst case, dan itu worst case kan ya, pasti kan nggak ada. Jadi waktunya habis untuk cost-nya itu habis untuk membandingkan ke sini setiap nilai-nilainya. Dan apabila ada di 40 ini kan cost-nya banyak nih. Anggap aja satu kali lompat ini 0,1 milisecond gitu. Kalau ada 10 berarti ada 1 milisecond kan sampai sini, misalnya seperti itu. Kalau langsung ketemu kan langsung bisa ke proses selanjutnya seperti itu. Oke, jadi itu saja perkenalan dari sequential search. Terima kasih, selamat mencoba.